Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agela Syari. Di sini saya dari kelas 6C Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran. Asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Ketidakpastiannya, waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populer. Dengan kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Lalu resiko sampling, resiko keliru menerima atau resiko beta. Lalu yang kedua ada resiko keliru menolak atau resiko alfa. Pendekatan sampling statistik. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling attribute, sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Lalu ada probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU. Dapat tepat apabila yang pertama jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Lalu ada proporsional dengan ukuran PPU. Berguna dalam pengujian, yang pertama, piutang, apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rek debitur tidak signifikan. Lalu yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sedia bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Lalu ada rencana sampling. Yang pertama itu menetapkan tujuan rencana. Yang kedua merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga menentukan ukuran sampel. Yang keempat menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima melaksanakan rencana sampling. Yang keenam mengevaluasi hasil sampel. Lalu menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Lalu merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri di kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total tumbuh rupiah dan populasi. Lalu, rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Lalu ada menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB per N. Melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu
nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang toleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji BAS sama dengan PS tambah CRS. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya, kekeliruan atau ketidakberesan. Lalu merumuskan kesimpulan menyeluruh. BAS sama dengan SD. Hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Dari analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Keuntungan metode PPU. Mudah digunakan, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, menghasilkan sampel berstrata, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas, menghasilkan sampel yang kecil, dapat dirancang lebih mudah, dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.